Jogja harus tampil dengan gambaran yang utuh gitu ya. Jadi target dari pusat itu 2,82 triliun. Kami bisa merealisasikan 5,67 triliun. Jadi 200. Destinasi, fasilitas, sarana prasarana itu mendukung kebutuhan dari market yang kami bawa begitu. Jadi keberlanjutan bukan hanya soal produk tapi ekosistem. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga kabar baik selalu bersama Anda. Dan senang sekali saya Indria Sastrotomo bisa kembali hadir dalam program acara yang sangat menarik, yaitu podcast Jogja Invest. Tentu saja persembahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta. Di episode kali ini kita akan membahas satu yang sangat menarik karena daerah istimewa Yogyakarta sendiri ini memiliki banyak sekali potensi dan ini penting sekali untuk kita melakukan promosi terpadu TTIC atau Trade, Tourism, Investment, and Culture. Ini menarik ya, ada culture-nya kalau di Jogja ini karena Jogja istimewa. Bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, saya akan perkenalkan kepada pemirsa untuk yang pertama. Sudah tidak asing lagi pastinya, beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Agus Priyono, MEC. Yang apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah sehat, Bapak Ibu semua. Sehat selalu ya ini Pak Agus dan selalu semangat untuk promosi terpadu TTIC pastinya. Baik, dan narasumber saya yang kedua ini beliau masih sangat muda, ini dari Asita, yaitu pengurus bidang Sustainable and Accessible Tourism Asita Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Meira Marianti. Mbak Mei, apa kabar? Pangestu, Mbak. Langsung karena Jogja Istimewa langsung disapa pakai bahasa Jawa nih. Sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Agus dan juga Mbak Mei, yang dimana nanti kita akan membahas satu hal yang ini goalsnya adalah lagi-lagi untuk meningkatkan perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta ya. Baik, semoga Pak Agus dulu Pak. Kita ini TTIC ini kan kalau nggak salah ini dari tahun 2019 ya Pak ya, ada kita sudah laksanakan. Kita pengen tahu update-nya seperti apa, TTIC tahun ini akan diselenggarakan di mana. Namun sebelumnya kita pengen tahu Pak, sebenarnya program dari TTIC ini sendiri seperti apa Pak, supaya pemirsa nanti bisa tahu dulu nih sebelum kita beranjak menuju ke event-event yang keren-keren yang sudah diselenggarakan selama beberapa tahun ini. Dan tahun ini bocorannya ini keren banget loh, silahkan Pak Agus. Ya, jadi Bapak Ibu semua yang kami hormati, pertama mengapa Pemda DIY menganggap penting itu promosi yang sifatnya terpadu. Di situ ada tourismnya, ada trade-nya, ada investment-nya, ada culture. Ini yang sangat membedakan promosi yang kita lakukan mungkin dengan daerah lain gitu ya. Kalau sifatnya terpadu itu trade, tourism, investment itu mungkin di pusat juga seperti itu. Cuma Jogja spesifiknya, istimewanya ada aspek culture. Mengapa ada aspek culture? Karena kita tahu Bapak Ibu semua, karena Jogja itu memang semula kan di-set up sebagai kota budaya gitu ya. Jadi mau nggak mau prinsip-prinsip untuk pengembangan termasuk ekonominya tidak bisa lepas dari aspek budaya. Itu kira-kira ya. Jadi dengan adanya promosi yang sifatnya terpadu ini akan ada gambaran yang utuh mengenai Jogja itu seperti apa. Tidak itu parsial. Nah, mungkin di sebagian daerah lain masih menggunakan cara promosi yang sifatnya parsial. Dinas perdagangannya jalan sendiri, dinas pariwisatanya jalan sendiri, kemudian dari aspek investasi jalan sendiri, asik dengan dengan tugasnya sendiri, di kebudayaan juga sendiri. Alhamdulillah di Jogja itu sudah sifatnya terpadu. Ini memang sudah menjadi arahan dari Garsu Dalam bahwa Jogja harus tampil dengan gambaran yang utuh gitu ya. Jadi ada beberapa aspek gitu ya. Ini sebetulnya yang alhamdulillah kita juga diapresiasi oleh pusat, teman-teman perwakilan juga, bahwa Jogja bisa tampil dengan sesuatu yang sifatnya itu komprehensif, terpadu gitu ya. Ini sudah beberapa kali kita lakukan. Di 2019 itu, di 2019 sebenarnya itu dilakukan di Jakarta. Di Jakarta namanya Jogjade gitu ya. Itu kita tampilkan berbagai aspek tadi, beberapa aspek pariwisata, perdagangan, investasi dan juga budaya gitu ya.
Yang diundang di samping para pengusaha lokal juga perwakilan asing ada di Jakarta untuk memberikan gambaran Jogja itu seperti apa, punya apa. Nah, ini selanjutnya 2020 kita tahu Bapak Ibu semua kita ada krisis sehingga tidak ada kegiatan karena semua kegiatan itu yang sifatnya apa itu ditiadakan kan tiba-tiba. Kemudian 2021 itu kita berpartisipasi dalam Dubai Expo. Sama ini salah satu expo yang terbesar. Kebetulan itu expo dunia yang pertama kali dilakukan untuk kawasan Afrika dan Timur Tengah. Alhamdulillah kita berpartisipasi penuh. Kemudian tahun 2022 kita melakukan itu di Frankfurt. Oke. Ya, karena sama ada permintaan khusus dari Kak Seri Frankfurt supaya Jogja menjadi salah satu pemeran utamanya. Ada pemuda lain, tapi yang jadi figur utama adalah pemuda DIY. Ya. Kemudian di tahun ini kita insya Allah sama-sama akan melakukan promosi terpadu di Brussel. Wow. Ini persiapannya sudah dilakukan sejak tahun lalu. Di Tahun saat yang sebelumnya, sama tahun ini kita mengadakan persiapan untuk nanti promosi di Jepang. Jadi paralel gitu ya Pak ya? Betul. Acaranya yang di Betul. Brussels belum selesai, udah persiapan tahun depan Betul. gitu ya? Ya, karena sistem penganggaran kita kan seperti itu. Tidak bisa kita melakukan kegiatan tahun ini, kemudian anggarannya dipikir tahun ini. Enggak. Tidak bisa sak-sak-nyet gitu ya? Betul, makanya persiapannya itu memang jauh-jauh sebelumnya untuk memastikan bahwa ini terpadu, semua dinas itu mengalokasikan anggaran dalam rangka untuk mensukseskan promosi terpadu tersebut. Gitu ya kira-kira ya. Termasuk persiapannya. Persiapannya juga kami sudah lakukan setahun lalu juga dengan KBRI Brussel. Sekarang kita rutin tiap 2 bulan, kalau salah kita melakukan persiapan, update-nya seperti apa, sampai nanti dengan pelaksanaan di bulan September. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu gitu ya. Bulan September ini pastinya akan sangat dinanti-nantikan begitu ya. Dan kebetulan di sini sudah hadir juga seorang yang sangat luar biasa, yaitu beliau adalah Sekretaris Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saya sapa Bapak Dr. Haji Aslam Ridlo MAP. Halo Pak Aslam. Halo juga Mbak. Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Puasa kita tetap harus sehat. Harus semangat ya. Baik, Pak Aslam, saya mau minta pendapat dari Pak Aslam, tanggapan dari Pak Aslam terkait dengan bagaimana kalau kita ini promosi terpadu ini urgensinya itu seperti apa Pak? Karena ini istimewa sekali ya, nggak jalan sendiri-sendiri, tapi kita berkolaborasi terpadu, bagaimana trade, kemudian tourism investment dan juga culture ini kita bisa jalan bersama. Ini alangkah indahnya gitu ya Pak, kita melihat bagaimana Jogja ini sangat kompak. Kalau dari sudut pandang Pak Aslam bagaimana? Yang pertama apresiasi saya dengan Pak Agus dan kawan-kawan di dinas yang menangani bidang investasi. Artinya teman-teman di Pak Agus dan kawan-kawan ini menangkap dengan cerdas gagasan Pak Gubernur. Karena Pak Gubernur khususnya dalam konteks wisata saja, target Jogja untuk unggul di Asia itu tahun 2045 kita harus target unggul di Asia. Itu target Pak Gubernur, dan ini sudah dimulai, sudah diuraikan, diterjemahkan oleh Pak Agus dan kawan-kawan, dan sudah ada hasilnya. Tahun ini di Brussel, kemudian tahun depan di Kyoto di Jepang, dan seterusnya. Saya yakin Pak Agus sudah punya perencanaan. Menurut saya 4 pilar ini memang suka nggak suka ya harus mixing ya. Nek melaku dewe-dewe, saya kira nggak akan bisa maksimal. Saya tidak suudon ya. Ketiga pilar, ketiga sektor itu mungkin sudah jalan. Tapi nek melakukannya dewe-dewe, kita mungkin bisa bersaing di lokal. Bisa lokal di lokal negara Indonesia. Tapi untuk bersaing keluar, itu harus sinergi. 4 pilar itu harus sinergi. Nek melakukan dewe-dewe itu nggak efektif. Satu nggak efektif, kemudian yang kedua tidak akan maksimal. Kaitan dengan percepatan tadi. Kuncinya kan percepatan. Percepatan bagaimana Jogja ini, caranya Jogja ini ya lebih cepat, lebih depan, lebih unggul gitu. Kira-kira begitu Agus ya. Dan teman-teman Asita kan juga begitu. Dan tugas pemerintah daerah memang ya memberikan fasilitasi kepada pelaku bisnis.
baik yang ada di perdagangan, di pariwisata, dan di sektor yang lain. Tugasnya pemerintah itu memberikan fasilitasi. Di antaranya fasilitasi yang diberikan oleh Pak Agus kaitan dengan sinergi 4 pilar ini. Dan menurut saya ini negara-negara lain pun juga menggagas 4 pilar ini. Sehingga menurut saya gagasan untuk memaksimalkan sinergi 4 pilar ini sangat bagus. Maka di awal tadi saya apresiasi saya dengan Pak Agus dan jajarannya untuk men-follow up, memaksimalisasi sinergi 4 pilar. Kalau hari ini baru di Brussels, kemudian tahun ini sudah direncanakan di Kyoto, saya berharap ke depan negara-negara yang punya pasar strategis khusus produknya Jogja, menurut saya Pak Agus sudah punya listnya itu, negara-negara mana yang memang produk-produknya Jogja itu laris di sana. Intinya di situ. Sehingga produk-produk lokal Jogja tidak hanya bersaing di lokal negara Indonesia, tapi juga bisa bersaing ke mancanegara. Dan ini akan menjadi pintu tol bagi pelaku-pelaku UMKM di daerah sama Yogyakarta. Teman-teman di Dinas Teknis sudah memaksimalisasi peningkatan kapasitas, daya saing. Nek wis kapasitasnya apik, daya saingnya apik itu, tapi linking ke mancanegaranya nggak dibuka kan, ya mesake, teman-teman akan bersaing di tingkat lokal. Sehingga sekali lagi sinergi 4 pilar menurut saya satu keharusan. Dan kami support pada teman-teman dinas teknis, khususnya Pak Agus dan kawan-kawan. Kita punya produk apa saja. Kalau salah satu pilarnya adalah culture budaya, di antara provinsi di Indonesia ini yang gemeni budaya, ngopeni budaya, itu hanya Jogja. Dan kita yang punya regulasi culture itu Yogyakarta. Daerah lainnya nggak punya kerangka regulasi terkait dengan culture itu. Dan kita diberikan keleluasaan oleh konstitusi untuk mengembangkan culture kita, gitu Pak. Jadi kita itu sumbernya sangat banyak Mbak. Apa saja itu? Misalnya tadi Pak Asran menyebutkan tahun ini kita merencanakan ke Brussels, tahun depan ke Kyoto, yang berminat untuk Jogja diundang itu banyak banget. Banyak ya. Benar. Tahun ini aja sebetulnya dari KJRI Marseille itu mengundang kita untuk ikut serta dalam pameran kedua terbesar di sana. Jadi dari kawasan Afrika, Namibia juga. Teman saya, Afrika ya? Betul, Amerika Pak. Amerika. Teman di Namibia secara resmi meminta. Kemudian Amerika itu nanya dulu. Kebetulan wakil kepala perdagangannya teman saya, Mas kalau kita undang untuk pameran TTIC di Amerika kira-kira gimana? Saya bilang, Mas, matur suwun sudah menginfokan kepada kami. Mohon maaf karena tahun ini sudah dijadwalkan di Brussels sehingga ya mungkin nanti di waktu ke depan baru kami bisa penuhi gitu ya. Jadi itu salah satunya seperti itu. Kedua, ini kan Narsusdalam itu sering banyak tamu asing gitu ya, termasuk dubes. Termasuk ceritanya, kalau kita cerita yang di Brussels, ini sebenarnya ceritanya saat dubes Belgia itu melakukan kunjungan kehormatan ke Narsusdalam. Biasanya saya minta posisi dari Jakarta Pak. Ini kalau menerima dubes asing, posisi Pak Gubernur itu seperti apa? Yang level nasional, level internasional, baru level Jogjanya itu kami yang menyiapkan. Jadi nanti dari Jakarta akan memberikan namanya butir bicara ke kami. Oh ini Pak Gubernur yang disampaikan masalah ini seperti ini, termasuk masalah bisa nggak nanti Jogja menyemarakkan peringatan 75 tahun hubungan Indonesia dengan Belgia. Nanti alhamdulillah Pak Narsusdalam berkenan, itu disampaikan ke Dubes Belgia, akhirnya disambut baik, akhirnya kita follow up koordinasi dengan KBRI, dengan Kemlu, dengan embassy mereka. Itu ceritanya seperti itulah kira-kira. Ini menarik sekali di balik cerita Brazil ini. Berarti kan tadi juga ada banyak juga posisi Jogja ini kalau dilihat sudah semakin dipandang berarti ya posisinya ini karena ternyata ada banyak sekali. Betul. Ya Pak ya. Kita harus ingat faktor sejarah ya. HB9 dulu saat bagaimana kemerdekaan Indonesia posisinya di
konferensi meja bundar, kemudian namanya ada hari jadi DIY segala itu kan karena eksistensi Indonesia, Jogja itu kan tidak pernah lepas. Sampai sekarang pun pihak luar negeri itu mengakui mengenai keistimewaan daerah istimewa Jogja. Jadi tidak heran misalnya tamu-tamu pejabat tertinggi negara itu ketemunya di Jakarta, ketemu Pak Presiden, kemudian keduanya pasti pilihannya ke Jogja. Coba perhatikan Mbak Kunia. Iya, seperti itu ya mulanya ya. Dubes-dubes asing seperti itu. Pasti gitu ya. kalau ke Indonesia setelah Presiden ke Jogja ketemu. Betul, makanya saya dari Kemlu diminta untuk membantu Pak Gubernur, mungkin salah satu pertimbangannya seperti itu. Ya, ya. karena untuk menjembatani banyak hal seperti itu ya. Ini menarik sekali, dan kalau salah satu hal tourism ya menjadi salah satu hal yang kita angkat di TTIC di Brasil tahun ini. Saya mau ke Mbak Mei dulu, Mbak. Ya. Kalau boleh dibilang ya, mungkin ada 5 atau 10 potensi wisata di DIY yang boleh kita banggakan, kita ajak gitu. Kembali Apa lagi nih, Mbak? kalau berbicara masalah DIY itu punya banyak sekali potensi yang luar biasa. Kita punya 4 kabupaten, 1 kota madya, gitu ya. Dan di mana tiap-tiap kabupaten dan kota itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri, punya identitas masing-masing. Contoh saja Gunung Kidul dengan karsnya yang itu masuk ke gugusan UNESCO, ke Geopark. UN begitu, ya Geopark. Dan masih banyak lagi begitu. Dan baru saja yang di UNESCO Sumbu Filosofi baru saja diresmikan begitu menjadi salah satu intangible asset, world assetnya dunia, sebagai yang diakuin baru saja di Sumbu Filosofi. Kami yang ke Riyadh. Wah, luar biasa itu. Saya yang mendampingi Pak Agus. Oh, ternyata Pak Agus yang mendampingi ya untuk Sumbu Filosofi ini. Iya. Sehingga kalau berbicara mengenai pariwisata, tidak hanya 5 atau 10 destinasi. Dalam arti titik A, titik B, titik C, mana sih yang lagi hype sekarang. Tetapi bagaimana pariwisata itu secara sinergi. Kalau tadi keterpaduan atau orkestrasi kalau kami bilang gitu ya. Bagaimana lalu setiap kabupaten dan kota itu bisa lalu saling mendukung. Karena tidak bisa lalu jalan sendiri-sendiri begitu di setiap kabupaten dan kota. Dan luar biasanya lagi begitu. Kita didukung juga oleh bandara. Bandara kelima terbesar di Indonesia ada di Yogyakarta juga, begitu ya, YIA itu. Dan ketika didukung oleh infrastruktur dan sarana prasarana, begitu, ini menjadi sebuah potensi yang sangat besar ke depannya, begitu. Karena bandara kita sendiri bisa menampung 20 juta penumpang dalam 1 tahunnya, begitu. Sehingga itu bisa menjadi salah satu infrastruktur pendukung untuk bisa booster pariwisata, salah satunya. Jadi 64% ekonomi DIY itu kan disumbangkan oleh 2 sektor, Mbak. Betul. 1 pendidikan, 2 adalah pariwisata. Pariwisata itu berarti bicara masalah budaya, gitu ya, Nia. Jadi peran penting yang nggak mau masalah TTIC ini penting, C-nya itu sangat penting yang membedakan dengan daerah yang lain. Istimewanya itu ya. Betul, kita memang sangat ingin ya dari segi wisatawan mancanegara itu semakin berkembang, kemudian ekspornya berkembang, investasi asing juga berkembang. Termasuk saya baru pagi tadi Pak bertemu dengan Pak Kepala Imigrasi DIY yang baru yang tahun lalu ya Pak Safaat ya, baru tadi pagi. Tujuannya apa? Kita berkoordinasi kalau ada misalnya tamu-tamu asing atau biaya-biaya asing terkait dengan Jogja, mohon bisa koordinasi dengan kami. Contohnya apa? Contohnya bulan lalu ada turis Hungaria yang kelelep di Parangtritis, yang dicari-cari saya juga ternyata gitu ya. Bagus lagi. Betul, itu saya menjalin komunikasi dengan pihak-pihak untuk memastikan bahwa ya orang wisata, berinvestasi di dagang dengan Jogja itu ya nyaman, aman gitu ya, termasuk aspek imigrasinya. Kira-kira seperti itu. Iya, Pak, kalau di Brasil tahun ini boleh di-spill Pak dari trade-nya ini yang ikut, kan nanti akan ada business matching di sana begitu ya. Ada berapakah yang ikut? Saya penasaran juga nih kalau dari culture besok akan menampilkan apa gitu ya. Apa nih, Pak? Ya, ini kan September, sekarang April ya, masih dalam tahap persiapan. Artinya kita mapping. Kita masih rutin koordinasi dengan KBRI Brussels. Misalnya, kita sudah sodorkan 50 produk unggulan DIY. Oh, banyak juga ya 50. Tahun lalu 30, alhamdulillah kita kembangkan menjadi 50. Tahun depan lebih meningkat lagi kayaknya ya. Dari 50 produk unggulan, kita sudah kirim ke sana supaya dicarikan
di sananya sebenarnya ketertarikannya di mana. Jadi nanti kalau ditanya berapa yang ikut, ya kira-kira ada beberapa dipilih kira-kira ya, karena Tunggu pasti karena masalah perdagangan akan masuk anggaran ke Dinas Perindustrian Perdagangan. Kira-kira mengcover berapa pelaku usaha yang bisa dibawa. Begitu juga di Pariwisata. bidang pariwisata Pariwisata sama. juga. Di pariwisata juga kira-kira nanti kepeminatan sana itu seperti apa. Begitu juga di investasi. Seperti itu gitu ya. Begitu juga mengenai culture. Apa sama. yang Kan mesti ditawarkan ya? disesuaikan dengan Di sana. orang Seleranya sananya mereka. seperti apa gitu ya. Kayak apa. Jogja kan kaya akan apa-apa Sangat gue. kaya. Wah, sangat ini Mbak kalau ini kadang gitu ya. Tari itu kan ternyata ada cerita di dalamnya gitu ya. Filosofi. Jadi tari itu ternyata dalam gitu ya. Iya, Di iya. Jogja kan sangat kreatif gitu ya. Termasuk kemarin waktu kita di Prangkut, ternyata bagus banget gitu ya. Ya. Dalam bentuk cerita gitu Pak ini ya, dalam ini ya. Tarian tapi Masing-masing produk Storytelling ya. budaya kita itu punya storytelling betul, yang luar itu loh biasa. Mbak ini ya gitu loh. Jadi gitu, kita masih berproses untuk menentukan produknya apa, termasuk destinasi wisata apa, potensi investasi apa, jenis tariannya Pak. Tentu dalam waktu beberapa bulan ke depan akan kita putuskan. Iya, siapa tahu nanti jenis tariannya nih khusus dibuat untuk TTIC juga bisa ya. Betul, iya kan kita kadang berdasarkan tematik juga. Iya, gitu ya. bisa menyesuaikan temanya di sana Betul juga sekali. nih. Menarik sekali sih. Jadi kita tunggu nanti update-nya lagi terkait dengan TTIC di Brussels yang akan dilaksanakan September 2024. Saya kemudian ke Mbak Mai. Mbak Mai sebenarnya kalau kita lihat ya Jogja ini potensi pariwisatanya sangat besar. Yes. Tantangan yang Mbak Mai rasakan sejauh ini apa nih Mbak? Jadi kalau ngomongin tantangan di pariwisata, kembali lagi ketika masing-masing kita punya wilayah yang sangat luas begitu ya. Ada 4 kabupaten dan kota yang masih berpromosi sendiri-sendiri gitu, sehingga oke. akhirnya ketika kita mau menyajikan Jogja secara utuh begitu ya Pak ya, itu lalu tidak terlihat secara utuh begitu. Karena kembali lagi seperti ini, ketika kita berbicara mengenai wisata, contoh saja dengan di Bali, masyarakat yang ada wisatawan yang ada di Ubud dengan yang ada di Kuta pasti berbeda. Nah, kita berharap kita membayangkan gitu di Jogja kita sedang berproses juga. Ketika datang ke Gunung Kidul itu akan berbeda sekali dengan ketika ada di kota, dengan ketika ada di Sleman begitu. Nah, tantangannya adalah kembali lagi, mari kita berorkestrasi bersama-sama karena Yogyakarta itu paling kalau berbicara mengenai budaya, tidak hanya tarian, tetapi bahkan tulisan Jawa itu menjadi salah satu tulisan terindah di dunia. Sehingga ketika lalu kita menguri-uri gitu salah satu kebudayaan kita berbentuk tulisan, itu menjadi suatu hal yang luar biasa gitu. Itu sih. Ini keren sekali ya. Apapun yang ada di Jogja bisa dibikin storytelling yang bisa menyentuh hati gitu ya. Bisa kita jual ya Pak Agus ya. Pasti Pak Agus banyak sekali juga upaya-upaya yang sudah dilakukan juga untuk mempersiapkan TTIC ini. Kita ya. kan beda dengan provinsi lain Mbak. Provinsi lain banyak yang mengandalkan itu tambang. Kan Jakarta, Jogja itu kan nggak punya tambang gitu kan. Mau nggak mau sumber pemasukannya ya seperti pariwisata, itu kan investasi itu pun relate dengan pariwisata, dengan budaya, begitu juga UMKM itu yang sifatnya ekonomi kreatif gitu kan, masih nyangkut juga dengan budaya erat gitu. Kira-kira ya ke situ kan, ini mau nggak mau memang seperti itu gitu ya. Ini tantangan ke depan pemerintah daerah membuat mapping, mapping untuk Amerika itu sebenarnya yang diminati kayak apa. Betul. Kemudian Eropa yang diminati kayak apa terhadap produk-produk yang ada di Jogja. Misalnya Jogja punya 10 produk unggulan. Kira-kira Amerika yang diminati apa? Eropa yang diminati apa? Afrika apa? Asia apa? Sehingga ini pas hari-hari ini bulan depan sampai bulan Juni kita sedang menyusun RPJPD untuk sampai dengan 2025-2045. Menurut saya ini strategis. Apa yang dilakukan oleh Pak Agus dan kawan-kawan menurut saya mumpung kita membahas rencana pembangunan jangka panjang daerah, menurut saya tahapan step by stepnya nanti bisa kita diskusikan. Jadi ceritanya itu saat kami mau mulai di Jogja Pak, saya kan mencoba itu kan sebetulnya
saya nanya ke beberapa banyak perwakilan melalui Kemlu ya. Sebetulnya inquiries mereka terhadap produk Jogja itu apa sih gitu kan? Kira-kira seperti itu ya. Iya, iya. Akhirnya dibalik Pak, teman-teman di perwakilan itu nanya, Mas, yang kami layani itu seluruh Indonesia, tidak hanya Jogja. Sekarang Jogja punya apa? Untuk kami cari mitrakan di sini. Akhirnya dibalik Pak, makanya ceritanya kami juga membantu teman-teman di Perindak menyusun 30 produk unggulan sekarang. Jadi sebenarnya kan menjawab itu. Oh ini loh Jogja punya kok. Udah mengirimkan ke perwakilan Pak sekarang. Produk-produk unggulan. Maksud saya tadi usulan saya seperti itu, biar kurator di dalam memberikan kurasinya itu cepat gitu. Oh ini kalau yang diminati oleh Amerika ini produk yang ini, yang diminati oleh Eropa yang kayak gini, sehingga kurator memberikan kurasi produk-produknya UMKM di Jogja. Sekali lagi UMKM karena kita punya UMKM ya, kita nggak punya tambang, kita nggak punya industri besar. Kelemahannya itu, tapi keuntungannya di situ Pak. 64% nih. Meskipun kita nggak punya tambang, nggak punya industri, tapi UMKM kita kuat. Dan kayaknya UMKM di DIY ini sudah semakin naik kelas ya Pak Aslam kalau kita lihat ya, lebih kreatif gitu ya produk-produknya. Kan dari sektor penopang ekonomi yang disampaikan Pak Agus tadi, wisata, ekonomi kreatif itu sebagai subsektor dari kegiatan ekraf itu kegiatan ekraf yang memberikan suplai terhadap PDRB Jogja itu industri olahan. Industri olahan itu dipegang, diperankan oleh teman-teman pelaku UMKM di Jogja, bukan pelaku industri besar. Itu data BPS kita sudah memuat begitu. Itu sama klop dengan ini Pak. Kami itu kan salah satu indikator kami adalah banyaknya nomor induk perusahaan yang kami terbitkan itu. 5 besarnya ya terkait tadi industri, masalah warung, industri kecil, industri makanan itu gitu. 5 besar inilah. Ya meskipun belum semua subsektor. Betul. Ini baru fashion, kuliner. Itu yang mendominasi. Itu yang subsektor yang lain belum begitu dominan. Oke. Ini menarik sekali ya kolaborasi orkestrasi ini terkait dengan tadi banyak sekali potensinya. Nah, Mbak Mei, ini kan kalau kita lihat ya, Asita ini juga pastinya mempromosikan potensi sektor pariwisata di DIY ini ya. Sudah kemana saja promosinya yang sudah dilakukan? Kalau yang sudah dilakukan, karena Asita juga berkolaborasi dengan badan-badan promosi, baik yang ada di provinsi, kabupaten dan kota, itu kita ada di ITB Berlin, ITB Asia, jadi exhibition untuk tourism yang internasional. Dan yang di tahun ini akan ada di Jakarta juga, besok bulan Juni, dengan travel Mid Asia, itu ada di Jakarta untuk tahun ini. Banyak ya, sudah menjadi agenda rutin juga untuk mempromosikan wisata di ITB itu rutin setiap tahun masih eksis ya? Pasti Pak, masih. Karena memang yang terbesar itu kan yang ada di Berlin ya? Ya, Berlin ada, yang di Asia itu di Singapura Pak. Oh di Asia juga ada ya ITB ya? Asia itu belakangan Pak. Jadi Berlin, waktu itu kebetulan saya ditugaskan di Berlin saat itu. Jadi saya nangani itu ITB. Di perwakilan dulu ya nangani. Itu yang besar di Berlin. Iya, di Asia itu baru muncul belakangan. Karena ITB itu sukses. Ini ada waktu ada pemikiran bagaimana kalau di Asia juga ada ITB. Kira-kira seperti itu. Dan termasuk juga yang ada di domestik. Jadi kalau tadi Bapak Ngandiko mengenai beda market, itu akan beda cara penanganannya dan beda tempat-tempat lokasi untuk berpromosinya. Jadi ketika kita ngomongin soal mengenai ITB, itu adalah bagaimana kita menarik wisatawan-wisatawan dari baik dari Asia, Amerika yang ada di mancanegara. Kalau yang di domestik juga berbeda lagi begitu. Jadi kita di dalam asosiasi ini juga sering ada bisnis meeting, Pak. Tetapi antar kota, antar pulau begitu, sehingga kita saling mempromosikan apa yang ada di DIY khususnya. Begitu. Inside outside ya, pokoknya all out ya untuk promosi ya. Sudah ada hasil yang dari keikutsertaan promosi dari yang sudah diikuti tadi, sudah ada hasilnya? Hasilnya kembali lagi.
pandemi kemarin luar biasa gitu ya kami. Kita rasakan bersama. Dampaknya luar biasa di industri Tadi kan pariwisata. begitu ketemu pesanan sama beliau saya tanya, Jogja apakah sudah normal? Ya, langsung. Angkanya hari ini 80%. Recovery-nya dari pandemi kemarin. Dan ini luar biasa. Betul. Saya tadi matur, 80% luar biasa. Iya. Cek Tinggi. mungkin Pak Agus sebagai leader di bidang investasi, saya yakin sangat paham. Jogja dibandingkan mungkin dengan Bali, dengan Medan, dengan yang lain, mungkin angkanya di bawah 80%. Iya. Iya, Gitu. dan kalau kita lihat memang semakin hari semakin meningkat ya. Ini aja di Jogja udah mulai macet banget ya. Iya, Luar biasa. benar-benar demand untuk datang ke Jogja itu sangat banyak begitu ya. Kembali lagi kita ke TTIC. Nah, Pak Agus ini kan kalau saya ibaratkan ini jadi Avengers gitu ya. Jadi kayak kolaborasi dari 4 pilar ini yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi apa ya? Jadi kita tidak jalan sendiri, tapi kita benar-benar kita jalan bersama, kompak, enak dilihat. Pak Aslam pasti juga seneng yang ngetok anggaran. Wah ini Jogja. Apa namanya Pak? Yang sudah dilakukan di promosi TTIC ini, yang sudah dilakukan oleh DIY ini sejauh ini bagaimana nih Pak? Ya, alhamdulillah kalau kita refer misalnya ke waktu kita ikut TTIC di Frankfurt gitu ya. Itu kan sebenarnya tidak hanya DIY. Itu ada Kalimantan Tengah, ada Aceh, kemudian ada beberapa kabupaten, ada Bojonegoro, kemudian ada Bandung juga. Ya dari beberapa yang ikut ya alhamdulillah kalau kita lihat misalnya itu hasilnya apa sih kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau dari segi perdagangan alhamdulillah terjadi transaksi gitu transaksi ya. itu yang penting. Untuk furniture, kemudian ada home deco. Waktu itu masih ada masalah energi, Pak. Jadi waktu itu permintaan pelet kayu itu sangat tinggi. Alhamdulillah yang ikut ke sana itu termasuk pengusaha yang supply pelet kayu dan bambu gitu ya. Itu ya memang ini seperti itu catatan kami gitu ya Nia. Jadi ada yang memang langsung ada yang beli, ada yang masih, karena kan misalnya pelet kan cuma contohnya, nanti baru dikirim beberapa bulan mendatang. Gitu juga di bidang pariwisata. Sama ini ya, itu kan mempertemukan beberapa tour operator gitu ya. Ya kepemilikannya sangat tinggi. Itu juga di bidang investasi gitu ya. Iya. Kadang-kadang tuh kalau misalnya nih Pak, kita sudah bisnis matching di sana, dari sana menginginkan produknya segini, tapi ada nggak sih Pak, pernah terjadi nggak kendala misalnya UMKM-nya nggak siap kayak gitu dari sisi perdagangannya. Jadi mereka mintanya misalnya 1.000 produk, tapi kuotanya ternyata cuma bisa 100 gitu. Pernah ada masalah? Kita memang encourage teman-teman yang dibawa atau yang ikut ke sana itu yang sudah melalui kurasi. Oh iya benar, sekiranya itu ada request, ada demand ya terpenuhi. Yang sudah dikurasi. Betul. Termasuk yang kami masukkan dari 50 produk unggulan itu karena sudah melalui kurasi. Oh iya. Jangan sampai kita sana. sampaikan via luar negeri, begitu dikontak nggak siap. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Jadi semua sudah dipersiapkan dengan baik ya oleh tim dari Pak Agus ini, menarik sekali. Dan kalau boleh ini saya sampaikan juga, memang kolaborasi ini sangat penting ya. Nah, menurut Pak Aslam sendiri ini mendukung potensi daerah, sebenarnya tadi sudah disampaikan juga ya. Kalau dari Pak Aslam ada mungkin atau ada catatan-catatan khusus Pak? Catatan saya satu ya, kayak bisnis ini kan tantangan bagi pelaku UMKM. Jadi kalau kita bicara bisnis kan bicara kualitas, kuantitas, kapasitas, kontinuitas. Nah, itu ini kontinuitas. yang 4 hal ini yang menjadi catatan saya di Komisi B. Untuk yang kaitan dengan kualitas sudah dikurasi bagus, sesuai dengan minat pasar di negara yang mau kita promosi di sana dari sisi kualitas. Nah tentu harus bisa menjawab kapasitas. Ketika tadi Pak Agus ada transaksi di sana, kalau kemudian buyer di sana, Ika aku pengen pesen sekian, Isora. Jangan sampai bilang tidak. Iya, nanti nama baik jadi kita harus bilangnya siap gitu. Kalau kemudian aku pengen pesan sekian, tapi rutin gitu, rutin setiap bulan sekian. Kontinuitasnya juga harus dipersiapkan. Ini yang kemudian mungkin evaluasi saya kepada teman-teman pelaku UMKM, hal-hal ini menjadi catatan bersama kita. Betul. Jadi kalau kualitas sudah bagus, ini untuk semua produk ya. Saya sama atur untuk semua produk, bukan hanya produk olahan, industri olahan, tapi juga produk budaya, wisata juga. Artinya
Kalau kualitasnya sudah oke, dia boleh berpuas diri di kualitas. Kapasitas juga harus kita persiapkan. Dan tugas pemerintah daerah bersama Komisi B memastikan bahwa setelah dikurasi kualitasnya bagus, maka tugas pemerintah daerah bersama Komisi B memastikan kapasitas. Kapasitas pelaku usaha itu mencukupi. Jadi ya sembodo itu loh, difasilitasi bagus, jak piknik, promosi ke lintas benua itu, produknya oke, kualitasnya, tapi begitu aku pengen sekian, jawabannya, waduh, pipun ben saged. Tapi tidak boleh ada kata aduh ya Pak ya, harus siap ya Pak ya. Itu catatan saya. Iya. Baik. Dari Pak Agus mau menanggapi terkait dengan catatan-catatan yang disampaikan Pak Ya, Aslam. saya kira itu faktor penting yang sama-sama kita harus jaga gitu ya. Jadi ini saya kira tugas kita bersama termasuk dari kami juga. Ada kewajiban juga kalau kami memasukkan di dalam misalnya 50 produk unggulan juga itu kami juga nanya juga ke Dinas Koperasi UMKM Pak, apakah ini sudah layak untuk dimasukkan, menjagain supaya tadi kalau ada permintaan baik dari segi kualitas maupun sifatnya itu kuantitasnya itu bisa terpenuhi. Iya, akan dikomunikasikan. Pak Agus, kalau boleh bercerita, tadi kan kita sudah bercerita tentang tourism, kemudian culture, kemudian trade gitu ya UMKM. Ada cerita khusus nggak Pak terkait dengan antusiasme investment dari tahun 2019 baik di Jakarta ataupun TTIC sebelumnya? Terkait investment kita jadi gini Mbak, jadi investasi itu memang sifatnya agak spesifik dibandingkan dengan trade, dengan tourism gitu ya. Makanya sebenarnya kalau orang TTIC itu dulu itu pernah pas menterinya pariwisata siapa gitu ya. Jadi yang benar itu bukan trade-nya dulu Pak. Oh, apanya dulu? Turismenya dulu. Turismnya dulu. Gitu ya. Kenapa? Orang berwisata tertarik, itu kan terhadap sambil jalan-jalan, baru jalan, itu kan. Berdagang menguntungkan, baru investasi. Itu. Artinya apa? Investasi tidak bisa dilakukan dalam waktu jangka pendek gitu ya. Tapi tetap harus upaya promosi, awareness itu tetap kita lakukan. Alhamdulillah loh kita. Baru 2 hari lalu Pak, alhamdulillah dari Qatar menyatakan ketertarikannya untuk invest gitu ya. Ini masih tahap awal. Untuk kebetulan kami melakukan kajian Pak di Gunung Kidul yang dulu Bapak. Ini saya merasakan dahulu Pak. Pak Aslan juga itu kan melakukan beberapa kajian di Gunung Kidul supaya pertumbuhan di selatan itu tidak tertinggal jauh gapnya dengan utara. Salah satunya kajian kami fokuskan di Gunung Kidul. Alhamdulillah dari Qatar Pak ininya. Jadi masih tahap awal, mudah-mudahan nanti ke depan bisa terrealisir sehingga mudah-mudahan kami berkontribusi juga untuk menyempitkan gap utara selatan itu gitu ya. Dan itu juga hasil dari kontinuitas sendiri ya 2019 sampai sekarang akhirnya nanti ini sudah ada tahap awal untuk investasi di daerah Gunung Kidul ini di samping ya alhamdulillah sebetulnya kalau bicara investasi Bapak sekalian melapor, jadi alhamdulillah 2023 alhamdulillah kita realisasinya 200% Pak. 200%. Target dari pusat itu 2,82 triliun. Kami bisa merealisasikan 5,67 triliun, jadi 200%. Meskipun ada sumbangan utama dari jalan tol, tapi kalaupun jalan tol dikeluarkan dari realisasi itu tetap lebih tinggi dari target gitu ya. Sumbangannya dari apa? Dari perhotelan, dari telekomunikasi, dari restoran. Itu terkait dengan pariwisata juga. Pariwisata lagi. Itu tidak bisa terpisahkan. Penguliknya tetap pariwisata. Turisme makanya di pertama aja. Baik, ini keren sekali. Semoga nanti ke depannya DIY jadi tambah maju. Karena goalsnya kan Pak Aslam memang bagaimana perekonomian di DIY ini semakin maju begitu ya Pak ya. Baik, kalau begitu saya mau ke Pak Agus dulu terkait dengan pastinya TTIC ini memberikan banyak sekali manfaat, keberkahan bagi kita semua begitu ya. Ada nggak Pak yang perlu kita, misalnya kan kita buat event gitu ya TTIC setelah beberapa tahun, adakah pembelajaran yang kita dapatkan dari TTIC yang sudah dilakukan dari tahun 2019 itu Pak? Ya, tentu iya. Jadi TTIC artinya ini proses yang saya anggap ini proses pembelajaran kita bersama. Kita bersama-sama sebagai pemuda DIY. Nggak bisa kita maju sektoral.
perdagangan sendiri, pariwisata sendiri, investasi sendiri nggak bisa. Kita konsepnya ya konsep terpadu, karena mau nggak mau budaya itu tetap harus mencakup semua. Jadi kalau di kami itu misalnya kami diminta untuk memajukan investasi yang berdasarkan kepada sumber daya lokal. Itu apa? Ya budaya. Ya, Budaya. itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin untuk ke depan supaya ini lebih baik lagi, saya kira mungkin masalah keterlibatan dari misalnya kabupaten, kota gitu kan. Oke, ini Nah, ini menarik kan penting ya. juga. Kalau Oke. kita bicara terpadu ya mau nggak mau teman-teman di kabupaten, di kota juga harus terlibat kan, sama-sama Kalau kan. saat ini keterlibatan teman-teman di kabupaten kota seperti apa nih Pak? Ya ini kan masalah ini Pak, kadang ya mohon maaf gitu ya, kadang mohon maaf mereka lebih banyak mengandalkan ke provinsi Pak. Misalnya kajian, itu mau nggak mau kalau kami nggak melakukan kajian ya teman-teman di kabupaten nggak. Kabupaten, ya. Iya padahal sebetulnya kan ya mereka Kita malah harus paling berkepentingan dengan Iya. itu. Kita harus gitu ya. bersama-sama kan jalannya Betul. ya. Oke. Dari segi prioritas saya kira sama saja. Kalau dari pariwisata sih, yang pertama adalah bagaimana pariwisata itu juga bisa mengedepankan mengenai keberlanjutan tadi, sustainability. Nah, itu dia Jadi penting bagaimana tidak lalu semata-mata ketika ayo supaya pariwisatanya biar banyak orang datang ke sini buat destinasi baru di sana di sini sehingga ada perubahan tata ruang yang tadinya green area menjadi lalu digunakan untuk titik-titik destinasi. Di Papras saja ini buat parkir misalnya begitu ya. Itu yang sebaiknya lalu mari kita bersama-sama dengan dinas-dinas terkait bagaimana kita lalu mengorkestrasi ini bersama dan itu juga tetap berlanjut ya Pak ya, keberlanjutan itu menjadi suatu hal yang sangat penting begitu. Iya. Dan kembali lagi kalau di kajian di pariwisata begitu, bagaimana destinasi fasilitas sarana prasarana itu mendukung kebutuhan dari market yang kami bawa begitu, baik yang domestik maupun yang dari mancanegara. Karena sama-sama dari Eropa begitu ya, yang satunya dari Jerman, yang satunya dari itu berbeda behaviornya begitu. Sehingga apakah lalu ketika investasi diarahkan semuanya ke satu titik misalnya begitu, apakah di sana di titik itu lalu sudah ada sarana prasarana yang mendukung market kami, misalnya begitu. Makanannya, restorannya, apakah sesuai dengan toiletnya bagaimana. Nah itu lalu pengembangannya diorkestrasi bersama. Dan ini dengan timnya Bapak Agus, ini akan menjadi hal yang kalau sejauh ini catatan dari Mbak Mei terkait dengan destinasi wisata yang ada di DIY sudah sebagus apa begitu ya? Kalau tadi kan misalnya dari Jerman, dari mana itu beda-beda itu gimana nih? Jadi kalau begini, berbicara mengenai market gitu ya, dan hasil kajian kemarin. Ini baru saja nih Pak, barusan keluar nih hasil kajiannya nih. Masih fresh from the open begitu ya. Jadi ketika masyarakat, apalagi wisatawan mancanegara datang ke sini, mereka kalau kami kajian belanja. Jadi sekali orang datang ke sini itu bisa sampai 10 jutaan nih. Membelanjakan uang. Nah ini dibelanjakan kemana sih? Nah yang masih menjadi catatan apalagi untuk wisatawan mancanegara adalah bagaimana resto, karena mereka kadang bingung gitu ya, makannya di daerah sini, daerah mana sih gitu. Kalau di daerah sini nanti makannya kemana sih, yang lalu bisa mengakomodir mereka. Mungkin itu sih. Bicara masalah keberlanjutan. Tadi kan nyinggung investasi juga ya. Ini kan larinya nanti ke saya. Lagi-lagi masalah apa-apa larinya ke Pak. Tentu kami akan memberikan izin investasi yang menjadi wewenang provinsi. Itu tentu memperhatikan prinsip-prinsip utamanya masalah keberlanjutan. Ini kan suatu hal yang sangat ditekankan Ustadz Halim gitu ya. Untuk bagaimana supaya ya ini pariwisata itu kan sumber yang terus-menerus mau nggak mau harus kita jaga bersama. Makanya pesan ke kami, Mbak Indri, Pak Aslan, ya kita menganggap penting itu investasi. Tapi tidak serta-merta semua yang ingin investasi itu kita terima. Sifatnya selektif. Apa tadi? Masalah keberlanjutan. Iya. Kalau tourism, masalah lingkungan aja. Warna itu ramai kemana-mana, terus turismenya pasti akan anjlok. Sampah juga ya, sampah juga nih. Iya. Itu juga jadi isu yang sedang hangat kan ini, jadi memang harus bersama-sama. Jadi keberlanjutan bukan hanya soal produk, tapi ekosistem. Betul sekali. Keberlanjutan, kelestarian budaya juga harus bisa terpelihara dengan baik. Lingkungan juga harus terpelihara keberlanjutannya dengan baik. Yang tadi yang kepras gunung gitu, insya Allah nggak terjadi di DIY lah gitu ya. Iya, karena ada aturannya. Itu bisa dilakukan untuk apa? Dari segi investasi itu ada. Nggak bisa semena-mena
oh gara-gara ini bangun jalan tol ke Pras Gunung gitu nggak bisa gitu loh. Itu di aturannya sudah jelas Ada kok, payung ya. hukum yang jelas yang harus kita Oh, taati bersama iya. Pak Agus ya. Jadi Betul. jangan sampai mentang-mentang ini investasinya besar sekali mau melakukan Ya. ini terus kita terima, jangan Iya, sampai gitu ya Pak Agus karena ya. kita berpikir jauh ke depan. Ya. Menjadi sumber ini yang tadi berlanjut Untuk anak itu, cucu ya, Pak, ya? cucu itu gitu loh. Bener-bener. Itulah nih. Yang nikmatin kan tidak hanya generasi kita sekarang, tapi bagaimana kita mewariskan ke anak Anak cucu cucu. kita nantinya, Ya. bagaimana, dan seperti yang disampaikan Pak Aslam juga, bagaimana keberlanjutan ini adalah sebuah ekosistem yang Iya. harus kita bangun bersama, begitu ya Pak Aslam ya. Sustainability tadi Pak Agus tadi sudah bikin garis tegas gitu loh. Iya. Orang kabeh investor yang mlebu ning Jogja itu otomatis terus serta-merta di sini. Iya. Iya. Pertimbangan sustainability Iya. tadi Iya. itu yang penting ya. Iya, iya. Sustainability terkait dengan keberlanjutan bisnisnya, keberlanjutan lingkungannya, Iya. keberlanjutan budayanya. Iya. Kita juga nggak pengen budaya kita kemudian rusak, Betul. gitu. Iya, betul. Alam kita rusak tentu tidak. Iya. Semuanya harus kita jaga. Harus kita Baik. jaga. Pak Agus, target dan juga harapan ke depan terkait dengan TTIC, Pak. Mungkin bisa ada list banyak sekali. Mungkin kalau sekarang kan setahun sekali atau besok mau setahun 2 kali gitu, Pak. Ya, TTIC. ya, tentu nanti sama. Ini kan tawaran banyak banget terus terang gitu ya. Iya ya. Kita mau milih setahun 2 kali, 3 kali sebetulnya bisa. Tapi kita juga ada sistem prioritas agar kita lebih itu menonjolkan aspek. Misalnya kita pilih 1 tapi itu benar-benar itu membawa hasil secara konkret daripada kita milih 3 tapi nanti Iya sih. hasilnya nggak optimal. Ini kan menyangkut anggaran kan kita harus bertanggung jawab juga Ya. bahwa anggaran yang kita keluarkan itu memberikan dampak yang optimal itu Mbak. Ya. Lebih baik ikut setahun sekali tapi benar menghasilkan yang keren-keren gitu ya. Kita pulang ke Indonesia bahwa hasilnya kalau produk UMKM ada transaksinya yang jumlahnya cukup besar gitu ya, dan lain-lain. Memang keren sekali nih program dari TTIC ini. Kalau ada masukan-masukan lagi Pak dari Pak Aslam terkait atau harapan-harapannya terkait dengan TTIC ini ke depannya Pak? Tadi yang terakhir Pak Agus paling mengatakan sinergi kabupaten kota dengan Oke. provinsi, khususnya di kawasan selatan. Oh, Karena selatan ya? visinya Pak Gubernur itu prioritasnya adalah di kawasan selatan-selatan. Selatan itu ya Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo. Ya. Mulai tahun 2022-23 Pak Agus ya, kita sudah melakukan kajian potensi investasi khususnya di 3 kabupaten ini sebagai kawasan prioritasnya visi misinya Pak Gubernur. Dan tentu pemerintah kabupaten di 3 kabupaten ini harus harus bisa bersinergi dengan konten-konten yang sudah disiapkan oleh provinsi. Misalnya tadi itu kajian potensi investasi tadi. Pak Agus sudah punya datanya. Jadi kajian potensi investasi itu bukan soal opo, tapi bagaimana investor masuk itu aman, kemudian dagangannya itu nanti dia untung gitu. Itu produk goal dari kajian itu. Tentu tidak bisa maksimal kalau tidak ada sinergi antara pemerintah kabupaten dengan provinsi dan atau sebaliknya. Pemerintah provinsi dengan kabupaten. Karena kalau visi-misinya Pak Gubernur kepengen ngedep ke ngidul DIY ini, tapi 3 kabupatennya speednya tidak disamakan dengan provinsi, tentu nggak akan bisa maksimal. Catatan saya berharap ada sinergi timbal balik antara provinsi dengan kabupaten dan atau kabupaten dengan provinsi kaitan dengan 3 kabupaten di selatan tadi ya Pak ya. Baik. Untuk Kulon Progo kita sudah minta bantuan ke JICA Pak, Japan International Cooperation Agency, untuk mengembangkan namanya konsep aerotropolis. Sudah selesai Pak kajian. Aerotropolis ya. Nah, sedang didetailkan oleh teman-teman di Kulon Progo. Kulon Progo. Wow, luar biasa ya. Langsung tadi Kulon Progo, terus nanti mungkin Bantul apa? Bantul apa? Kalau itu. Gunung Kidul kan tadi ada yang sudah diskusi tahap awal. Dokumennya gitu ya. sudah ada kok. Pak Agus sudah punya dokumen Sudah. potensi ekonominya, Sudah. potensi investasinya baik, sudah baik. punya Pak Sudah Agus. ada. Dari kajian, hasil kajian Iya, sudah dari punya. kajian itu ya, menarik sekali. Kalau dari harapan dari Mbak Mei terkait dengan pariwisata, mumpung di sini ada Pak Agus, ada Pak Aslan, kan langsung didengarkan langsung begitu ya. Bagaimana
Yogyakarta ini menjadi percontohan Ya. pariwisata yang tidak hanya sustainable, tetapi juga aksesibel buat semua orang. Oke. Sehingga nggak hanya kita saja yang secara fisik, karena pariwisata itu kalau ngomongin galau itu yang Apa nih, Mbak, teman-teman yang galau-galaunya? tuli, kalau galau sama aja Pak begitu. Jadi ketika lalu Jogja ini menjadi percontohan untuk bagaimana pariwisata itu tuh bisa menjawab kebutuhan siapa saja, baik yang berkebutuhan khusus, baik yang tuli, netra, Oke. lalu yang mental, itu semuanya bisa dengan nyaman datang ke Jogja. Bisa terfasilitasi kebutuhan mereka. Itu kita bisa menjadi provinsi yang menjadi contoh untuk provinsi-provinsi yang lain ketika mengembangkan kota. Terutama kalau kami dari industri pariwisatanya begitu. Karena pariwisata itu hak semua orang gitu. Iya. Oh, gitu. Semua orang yang berkunjung ke Jogja berhak untuk merasa nyaman. Betul. Gitu ya, dan Sudah diinisiasi bahagia. kemarin teman-teman difabel itu Sudah ya Pak ya. boleh punya di-update, Pak? Difabek. Difabek itu adanya di Jogja. Jadi Oke. Difabek itu aplikasi motor aplikasi itu. motor. Dan itu aja di Jogja. Itu tadi sebagai pendukung, penopang Jogja Akses. sebagai daerah Inklusif, unggul. ya. Oke, keren sekali ya. Pokoknya Jogja makin keren ya harapannya. Kita tanpa terasa sudah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol terkait dengan TTIC. Waktu kita tinggal sebentar lagi. Mungkin saya minta closing statement mungkin dari Mbak Mei terlebih dahulu. Mbak Mei lagi sebelum nanti ke Pak Aslam dan juga Pak Agus. Orkestrasi baik dengan Pak Agus, Pak Aslan, baik yang di legislatif maupun yang ada di pemerintahan. Ketika kita mau membuat Yogyakarta menjadi salah satu yang unggul di tahun 2045 ya Pak ya, Iya. di Asia. Mari kita melakukan bersama-sama. Tidak bisa lalu kita sendiri-sendiri kalau tadi Pak Agus Sanjang tadi. Ini juga menjadi koreksi buat kami Pak. Jadi kami akan lebih lagi berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di pemerintah daerah. Baik yang ada di kabupaten kota maupun yang ada di provinsi. Ya, Gitu makin tadi kami. kompak nanti ya. Makin jalan kompak bersama gitu. ya pastinya. Kalau dari Pak Aslam closing statement-nya silakan Pak. Sinergi TTIC itu bukan soal lintas sektor, tapi juga lintas pelaku. Ya. Lintas pelaku dan lintas pemegang kepentingan, pemegang entitas kaitan dengan ketiga sektor itu. Jadi itu intinya sinergi tidak hanya keempat sektor, tapi juga sinergi lintas pelaku, sinergi lintas pemangku kepentingan. Usaha itu juga harus sinergi. Ya. Semuanya harus kompak bersinergi. Kalau dari gongnya Pak Agus, closing statement-nya untuk saya kira acara ya, kita. karena Jogja itu istimewa, mau nggak mau kita harus menonjolkan keistimewaan Jogja. Jadi mau nggak mau kegiatan yang sifatnya terpadu termasuk promosi harus sama-sama kita lakukan. Sinergi, koordinasi sama tidak hanya ke samping tapi juga ke atas bawah. Jadi, Iya. itu yang paling penting saya kira. Iya, sinergi, kolaborasi harus Ya. sangat koordinasi ini dari berbagai arah mata angin Ya, harus ada ya. Baik, betul. terima kasih sekali Pak Agus, Sama-sama. kemudian Mbak Mei dan juga Pak Aslam. Luar biasa kita mendapatkan insight yang banyak banget terkait dengan TTIC ini. Sukses Pak bulan September Amin. di Brussels. Insya Allah. Semoga Brussels, membawa hasil yang sangat Amin. baik untuk Ya, daerah ya. istimewa Yogyakarta Amin. dan juga Terima kasih. 2025 di Kyoto ya. Semoga prosesnya juga berjalan dengan lancar. Dan juga terima kasih pemirsa Anda setia sekali bersama kami ya membahas tentang TTIC selama 1 jam ini. Tentu saja di Jogja Invest dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta dan juga Lovis yang telah mendukung acara podcast kita hari ini. Dan akhirnya saya Indria Sastrotomo pamit undur diri dan kita ketemu lagi di Jogja Invest episode berikutnya. Sampai jumpa.